TV box ini ya, yang memiliki merek Mi Box S ini, itu sebagai alat bantu untuk smart TV. Jadi TV kita yang lama atau masih belum ada smart TV-nya, kita bisa menggunakan Mi Box ini sebagai smart TV ya. Jadi Mi Box ini sangat bagus sekali, jadi banyak sekali fasilitasnya ya, seperti kita bisa melihat TV dengan resolusi 4K ya. Oke, jadi coba kita lihat apa aja isinya di Mi Box S ini. Kita buka. Oke, jadi untuk pembeliannya kemarin saya beli di online, toko online ya. Oke, jadi pertama dapat ini ya, untuk Mi Box-nya ini bentuknya sangat kecil, warnanya hitam matte atau hitam doff. Kalau dipegang dia tidak meninggalkan bekas. Terus kemudian speknya ada, portnya ada USB, terus kemudian ada untuk kabel HDMI, terus kemudian ada jack untuk adaptor, terus kemudian untuk LAN-nya tidak ada ya, LAN untuk penghubung internet, jadi kita bisa pakai WiFi yang ada di sini ya. Oke. Terus kemudian untuk item berikutnya ada remote ya. Jadi ini ada remote-nya. Jadi remote-nya ini sangat simpel sekali. Jadi ada tombol khusus Netflix, karena di Mi Box ini sudah support Netflix, sudah sertifikasi ya. Jadi ada tombol khusus Netflix, terus ada menu, kemudian tombol plus minus ya, terus tombol on off, sama untuk tombol voice command atau perintah suara. Jadi sangat simpel sekali. Untuk baterainya ya, baterainya menggunakan baterai AAA ya, jadi ini sudah dapat dari sana juga termasuk baterainya. Terus untuk berikutnya dapat kabel HDMI ya, jadi kabel HDMI. Terus kemudian dapat adaptor ya untuk cas. Oke, sekarang kita lihat ada juga manual ya, untuk manual bukunya. Jadi di sini tulisannya pakai bahasa Inggris ya, karena di sini saya pakai yang Mi Box atau beli Mi Box yang tipe universal, jadi makanya pakai bahasa Inggris ya buku manualnya. Terus kemudian kalau misalkan kalian mau menggunakan kabel LAN untuk menghubungkan langsung tanpa menggunakan Wi-Fi ya, kalian bisa menggunakan tambahan, jadi membelikan hub USB hub tambahan ya. Seperti ini saya belikan juga online ya, toko online, jadi bisa dihubungkan di sini ya, dihubungkan di ya ini USB-nya, sehingga nanti kita bisa menggunakan. Nah di sini ada untuk hub LAN-nya, port LAN kita hubungkan langsung ke internet. Terus di sini ada 3 USB, kita bisa memakai misalkan untuk flash disk, bisa juga dipakai untuk wireless keyboard atau wireless mouse ya, kita bisa masukkan di sini, jadi bisa untuk tambahan ya. Oke, jadi untuk Mi Box ini tidak ada sirkulasi udaranya ya, jadi biasanya kan beberapa Mi Box ada sirkulasi udara, tapi di sini sangat bagus, tidak akan overheat ya, sangat bagus kualitasnya. Terus kita lihat untuk spesifikasinya ya, spesifikasinya yang ada di Mi Box S. Jadi pertama dia bisa Chromecast, jadi Chromecast itu kayak ini case, jadi kita bisa menggunakan handphone kita langsung ya terhubung di layar. Jadi di sini tersedia Chromecast, jadi handphone kita bisa misalkan untuk muter movie, game ya atau lainnya, jadi bisa membaca handphone kita, layarnya sama yang ada di handphone kita, layar yang ada TV sama dengan handphone kita, namanya fasilitas Chromecast. Terus kemudian fasilitas kedua adalah ada Google Assistant ya, Google Assistant. Jadi kita bisa merintahkan suara ya lewat Google Assistant-nya. Di sini Mi Box S ini juga sudah sertifikasi Android ya. Di samping ada Video Prime Amazon ya, Amazon Video Prime, Netflix ya, ini sudah ada sertifikasinya, jadi lebih enak ya. Terus kemudian layarnya sudah support 4K baik YouTube ataupun Netflix ya. Terus kemudian CPU-nya quad core, RAM-nya 2GB ya, RAM-nya 2GB. Terus kemudian di sini nanti ada free HDMI kabel 3000 apps ya, ada Netflix, video, YouTube dan lain sebagainya. Terus kemudian untuk audionya dia sudah support
untuk Dolby Audio ya. Jadi Dolby Audio udah support ini ya. Oh ini ya. Oke, jadi sudah support Dolby Audio ya. Nah, nanti kita bisa menggunakan speaker kita hubungkan di HDMI di sini bisa. Terus kemudian kita sambungkan di home theater atau speaker, kemudian ke TV. Kalau kita mau pakai audionya yang langsung dari Mi Box S ini. Oke. Nah, coba kita pasang ya. Oke ya, langsung kita coba ya di TV ya. Kita lihat gimana kinerjanya untuk Mi Box S ini. Sudah stop. Oke, ini adalah tampilan dari Mi Box 4 atau Mi Box S ya. Jadi ini TV saya ini adalah TV biasa yang belum ada fasilitas Smart TV-nya. Nah, ini sekarang menjadi Smart TV karena saya hubungkan dengan Mi Box S ya. Jadi Mi Box S ini sangat bagus sekali, berbeda dengan Smart TV bawaan ya yang ada di TV-TV, karena Mi Box S ini memiliki fasilitas yang sangat lengkap sekali. Oke, jadi untuk aplikasi yang ada di Google Play Store ini semua ada sertifikasinya, dan ini berbeda dibandingkan dengan TV box yang lainnya ya. Oke, jadi ini memiliki prosesor quad-core ARM Cortex A53 dengan GPU Mali 450. Nah, untuk RAM-nya 2 GB ya. Jadi walaupun RAM-nya 2 GB ini sangat kencang sekali. Jadi untuk game-game yang biasa juga bisa jalan ya. Nanti bisa diinstal aplikasi game. Nah, sekarang kita hubungkan ke setting ya, settingannya ya. Jadi kalau misalkan kalian pertama kali menyalakan ya, kalau misalkan belum terhubung dengan internet, kalian bisa koneksikan, bisa menggunakan WiFi. Oke, ya ini adalah settingan WiFi karena sudah saya hubungkan, ini sudah terkoneksi. Atau bisa juga menghubungkan internet dengan menggunakan kabel Ethernet ya. Ini adalah untuk settingan connectivity. Oke, kemudian untuk settingan berikutnya ya, misalkan kalau kalian belum ada akun Google ya, akun Gmail ya, bisa untuk didaftarkan, kemudian apps yang lainnya. Oke, nanti kita bahas. Terus kemudian untuk device ya, ada untuk pengaturan, misalkan pengaturan waktu, tanggal, jam, bahasa, keyboard, display ya. Untuk display ini layar, untuk screen resolusi ya, nanti tergantung kalian ya pengaturannya. Terus kemudian untuk sound ya, jadi soundnya ini kalau kita hubungkan dengan speaker atau home theater, nah ini sudah support Dolby ya, jadi Dolby Audio. Terus berikutnya untuk storage, penyimpanan ya, jadi ini penyimpanannya untuk internal, memori internalnya itu hanya 8 ya, 8 GB karena sudah terpakai untuk install aplikasi ya, tinggal 5,3 ya, walaupun internalnya sangat terbatas ya. Jadi kalian bisa juga menambah eksternal ya, memori atau memori eksternal. Ini saya masukkan flash disk atau pen drive, bisa tambahkan flash disk, SD card ya, macam-macam bisa ya. Ini saya pakai SanDisk flash disk 16 GB ya. Oke ya, ini flash disk ini kalian bisa pakai atau bisa digunakan sebagai memori internal bisa ya. Ini ada pilihannya, jadi hapus dan format sebagai penyimpanan utama ya. Oke, nah ini settingannya ya. Oke, jadi walaupun memorinya internal terbatas ya, kita bisa menambahkan ya, bisa 16, 64 ya, ini up to sampai 26, 256 ya, up to sampai 25 GB. Oke. Nah, kemudian ini ya, misalkan untuk ini notifikasi ya, karena tadi saya masukkan flash disk lah, ini kita bisa browse ya, atau kita bisa buka ya untuk flash disk ya, ini di sini ya. Jadi flash disk kita misalkan menyimpan apa ya, atau bisa kita setting flash disk ini sebagai, nah ini setup as device storage ya. Oke, kalau kita mengeluarkan flash disk tinggal di-eject aja ya. Ini untuk flash disk. Sekarang kita masuk ke aplikasi ya, untuk menunya ya. Nah, di sini untuk aplikasinya sudah ada bawaan sendiri dari Mi Box ini. Kalau misalkan belum lengkap, kalian tinggal install aja yang ada di Play Store ya. Misalkan kalau seperti halnya dengan
handphone smartphone lainnya yang ada ya Play Store-nya ya, tinggal diinstal aja. Yang belum yang mana, ini banyak sekali ya, sama seperti handphone ya. Oke ya. Nah, untuk aplikasi yang ada di sini ini sudah diinstalkan sama Mi Box. Kemudian beberapa kemarin juga saya install sendiri, misalkan ya ada Netflix, ini sudah ada otomatis ya. Terus game ya, bisa kalian download atau install. YouTube ya, iFlix ya, 4K TV ini saya install ya. View ya, ini semacam aplikasi TV ya, atau TV streaming, Smart IPTV ya, TV Cash ya, macam-macam ya ini. Terus video ini juga salah satu dari TV streaming ya. Jadi misalkan kita coba dulu misalkan video ya. Oke, untuk aplikasi live streaming video ya, ini live streaming TV ini banyak, ada TV lokal, TV internasional ya, banyak sekali ya channel-channelnya. Jadi kalian misalkan kita nyoba TV lokal, misalkan RCTI ya ini. Oke. Nah ini ya. Oke ya, ini sudah HD ya, jadi banyak HD, jadi banyak sekali. Oke, Kompas macam-macam ya. Oke. Terus kemudian kita ke aplikasi TV Cast ya. Jadi TV Cast ini sama kayak Chromecast, Google Cast, yaitu mengcasting bisa handphone ke layar atau device yang lain. Itu namanya TV Cast ya. Untuk TV Cast ini sudah sertifikasi dengan Google ya. Jadi ini sangat smooth ya, sangat lancar, berbeda dengan TV box yang lain. Walaupun ada Google Cast atau TV Cast itu kurang lancar ya. Kalau ini sangat lancar, kita coba ya untuk TV Cast-nya. Oke. Ini saya menggunakan ya, coba saya ambil handphone saya. Ya ini misalkan, nah ini misalkan saya menggunakan handphone ini ya. Oke, jadi ini misalkan, nah kalau misalkan belum ada aplikasi Google Cast atau TV Cast, kalian bisa download di Play Store. Nah ini saya download Google Home aja, ini sama aja ini saya. Oke ya. Nah ini sudah otomatis terhubung dengan Mi Box 4 ya. Nah kita tinggal klik. Oke. Nah terus kemudian ada pilihannya ini ya, Add to Room atau Cast My Screen ya. Jadi ini saya pilih ya. Oke. Nah ini kemudian saya casting. Oke, nah ini dia ya, sudah terhubung ya, layar yang ada di handphone kemudian dengan TV ya. Nah ini kita, oke, ini sangat smooth sekali ya, jadi sangat smooth sekali, sangat smooth sekali, tidak macet ya, karena ini sudah tersertifikasi ya dengan Google TV Cast-nya. Misalkan kita buka ya, misalkan kita buka Facebook ya, jadi menampilkan isi handphone, layar handphone ke layar TV. Oke, misalkan YouTube ya. Oke, misalkan kita buka YouTube. Oke. Nah, misalkan kita buka YouTube. Oke, ini misalkan channel saya ya. Oke ya, misalkan kita buka YouTube. Nah. Oke, jadi sangat smooth sekali ya, berbeda dengan Google Cast yang lain ya, karena ini sertifikasi dengan Google ya, sangat smooth. Nah, oke, kalau kita mau menonaktifkan tinggal klik Home. Oke, nah ini ada pilihannya ya, Stop Mirroring ya. Oke, kita klik Stop Mirroring. Oke, terus kemudian untuk menu berikutnya ya, jadi banyak sekali. Oke, sebenarnya untuk aplikasi yang ada di bawah ini kita bisa menambahkan ya, jadi Netflix ya. Oke ya, jadi Netflix ini ada yang berbayar, ada yang gratis ya. Nanti kalian bisa pilih. Ini ada banyak sekali movie-movie yang tersedia, film-film yang tersedia. Jadi ada yang gratis, ada yang bayar ya. Kalau bayar nanti berlangganan ya. Oke, misalkan kita klik ya. Oke, nah ini ada join now, sign in, ini biasanya ini bayar ya. Kalau yang masuk untuk pilih film-film. Kalau untuk yang gratis-gratis kita bisa pilih ya. Oke, ini YouTube ya, ini
sudah terinstall ya. Jadi kita bisa meletakkan di sini juga bisa, yang tadi yang ada di apps ya. Kita letakkan di sini bisa. Oke. Terus kemudian untuk game ya. Jadi untuk game kalian bisa install ya sendiri gamenya. Walaupun ini RAM-nya 2 ya. Kalau untuk main game, kalau game yang standar insya Allah bisa lancar ya. Oke, jadi bisa download di Play Store karena saya tidak terlalu ya maniak game ya, jadi saya tidak install game. Terus kemudian ada ini ya, ada aplikasi tentang perintah suara ya. Ini perintah suara yang ada di remote ya, perintah suara. Jadi misalkan kita tinggal memerintahkan, contoh misalkan ya, oke, saya open YouTube. Opening YouTube. Oke, langsung otomatis ya, kita tanpa menggunakan remote ya, dengan perintah suara. Coba open Netflix. Open Netflix. Opening Netflix. Oke, jadi ini tinggal kita tekan aja ya dengan menggunakan perintah suara ya. Oke. Oke, sekarang kita coba untuk YouTube ya. Jadi untuk YouTube, karena di TV Box ini sudah support Full HD sampai 4K ya. Coba kita cek ya. Kita cek ya YouTube untuk 4K. Ups. Oke, ini YouTube ya. Jadi kita search ya. Jadi kalau misalkan kalian sebelum ada ini ya, bisa klik di sini ya. Jadi ini tombol untuk cari di searching ya. Misalkan mau tekan huruf apa ya, ini ada semuanya. Oke, kalau lebih enak bisa menggunakan keyboard ya. Jadi wireless keyboard mini itu bisa untuk game ya, untuk ngetik-ngetik ya. Oke, ya ini misalkan kita coba 4K ya. Oke, kita coba untuk 4K video ya. Oke, jadi misalkan saya coba ini ya. Oke, ini gambarnya sangat ya, bagus sekali ya. Sangat halus ya. Ini resolusinya karena sudah 4K ya. Jadi walaupun TV ini belum 4K ya, masih Full HD ya, dengan menggunakan Mi Box ini gambarnya jadi lebih tajam ya, lebih jelas, karena di Mi Box ini dilengkapi dengan prosesor RAM ya, pendukung grafis yang sangat bagus. Oke. Nah, tidak hanya untuk YouTube saja. Jadi untuk Netflix itu juga ada beberapa movie ya, tergantung pilihannya, juga sudah support 4K. Jadi kalau kalian nonton film ya, itu dengan gambar yang sangat bagus ya. Oke, dengan support resolusi 4K. Karena ini adalah merupakan smart TV, jadi banyak sekali aplikasi live streaming TV. Banyak sekali aplikasi live streaming TV, nonton film, nonton TV, game juga lebih ke entertainment, karena di sini ada full dari